Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan beroleh membuatku terteguh. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dibekanya kawan Tuhan, bukan pula orang lain. Hingga aku didekat. Betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Kasih Tuhan yang kasih Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Night Call GPIB. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masih kita berada dalam euforia perayaan HUT GPIB ke-72 tahun dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena kuasa dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami sebagai gereja Tuhan. Pada malam hari ini dalam persekutuan kami sebagai gerejamu, kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman-Mu yang kudus, yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai pasal 2 ayat 1a. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, "Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca firman Tuhan ini, melihara dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan Night Call pada malam hari ini, saya menyampaikan Dirgahayu GPIB yang ke-72 tahun pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 pada hari kemarin. Kalau bukan Tuhan yang memimpin gerejanya, tidak akan sampai pada usia yang ke-72 tahun ini. GPIB adalah bahtera, adalah rumah besar milik Tuhan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita semua. Rumah besar yang tidak boleh hanya ditempati,
tetapi juga harus dirawat dan direstorasi kembali menurut amanat dan kehendak Tuhan, supaya menjadi rumah di mana Tuhan berkenan hadir dan berdiam, menyertai, memelihara, dan akan memberkati umatnya sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan menghadirkan gerejanya GPIB pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 silam, 72 tahun yang silam. Dan tugas ini sekarang adalah bagaimana kita semua warga gereja harus bertanggung jawab merawat dan mengembangkannya sehingga menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Tuhan bagi segenap ciptaannya. Kita semua, saudara-saudara, harus mewujudkan itu dalam pertolongan Tuhan, atau kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja. Dan kalau kita di dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan bagi gerejanya ini tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya pula Tuhan memerintahkan Raja Kores untuk memerintahkan umat Israel pulang ke negeri mereka masing-masing untuk dan siap membangun kembali bait suci. Dan itu tugas utama yang diperintahkan oleh Raja Kores untuk umat Israel, supaya mereka membangun kembali bait suci yang telah menjadi reruntuhan. Dan ini kita harus respon apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan apa yang diamanatkan oleh Raja Kores itu bagi umat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jika bait suci begitu penting, mengapa umat Israel menunda pembangunannya? Mungkin karena ancaman dari orang lain. Mengapa mereka berhenti melaksanakan perintah Tuhan hanya karena ancaman dari manusia? Mengapa mereka begitu takut dan tidak mau merepotkan diri demi menjalankan amanat dan kehendak Tuhan dalam hidup ini? Itulah sebabnya Bapak Ibu, Nabi Hagai berkata kepada mereka semua bahwa Tuhan menghukum segala sifat egois dari mereka. Kalau kita membaca keseluruhannya dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di antara kita tidak peduli dengan apa yang tengah menjadi pergumulan yang dihadapi oleh gereja pada saat ini, termasuk warga gereja GPIB. Tidak mau merepotkan diri dengan tantangan yang menjadi persoalan-persoalan yang muncul setiap saat, yang bisa menghadirkan konflik yang harus dihadapi dalam membangun bait suci itu. Banyak orang hanya rela dan berjuang untuk melawan konflik yang sama dan menghadapi tantangan yang sama juga untuk membangun rumah kediaman mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Ini kan pemikiran yang picik dari manusia, hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tetapi untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu diabaikan dan ditunda atau dibiarkan. Dan saya harap kita semua boleh mengalami satu transformasi baru untuk memahami apa yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Tuhan pada saat ini. Untuk kita melihat apa yang menjadi persoalan-persoalan untuk kita tanggung dalam gereja Tuhan ini. Peringatan Nabi Hagai ini sangat diperlukan oleh Israel, umat Israel, supaya mereka dapat kembali memahami betapa pentingnya bait suci ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu berarti sangat penting umat itu untuk kembali beribadah dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita membaca ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dikatakan kepada mereka, mereka mendengar firman Tuhan. Mereka memberikan respon terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Hagai dalam pembacaan kita pada hari ini. Dengan rasa takut akan Tuhan. Ini memberikan respon pada apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat syukur karena ada respon positif. Dan mereka memahami betapa pentingnya untuk mengutamakan pembangunan rumah ibadah atau bait suci itu. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan bangsa itu akan kehidupan mereka kembali kepada Tuhan, bahwa mereka mau diperbaiki oleh Tuhan, mau mengerti kehendak Tuhan, mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa setelah orang Israel merespon dengan sepantasnya, Tuhan sendiri berjanji akan menyertai umatnya itu. Tuhan memberikan peringatan dengan penuh cinta kasih untuk hal ini. Dan karena kerelaan mereka untuk taat, maka Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan pertobatan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Gereja Tuhan, yaitu Bahtera atau rumah GPIB ini, akan kokoh berdiri, akan makin maju, Bapak Ibu. Kalau seluruh warga gerejanya, warga jemaatnya memiliki hati yang rela dan yang taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan dalam kehidupan masing-masing, dan kita melakukannya menurut kehendak Tuhan. Majulah dan jayalah GPIB. Selamat ulang tahun ke-72 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami telah membaca, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami, agar kami memiliki kepekaan terhadap segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Bahwa kami harus menjadi warga gereja, warga jemaat yang memiliki kepekaan untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahwa penting bagi kami untuk membangun bait suci Tuhan, yaitu diri kami sendiri, agar kami kuat dan tinggal berada di dalam Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh warga GPIB. Dalam Bahtera GPIB ini Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, persekutuan jemaat dalam berkat dan dalam kasih karunia daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk Majelis Sinode GPIB diberkati oleh Tuhan dengan tugas-tugas yang gereja amanatkan dan mandatkan untuk dilaksanakan. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan, dan biarlah dalam kasih karunia, dalam hikmat daripada Tuhan, Majelis Sinode GPIB dapat membawa gereja ini menuju perwujudan dari visi gereja Tuhan ini. Kami mohon diberkati Tuhan, jemaat-jemaat di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Teristimewa ya Tuhan dan Allah kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa kepadamu agar pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku di tengah-tengah seluruh kehidupan umat dan jemaat Tuhan, warga GPIB. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dari segala pencobaan apapun. Setiap upaya dan usaha yang dilakukan Tuhan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 ini, baik melalui Majelis Sinode GPIB maupun melalui Satgas pusat maupun daerah, dalam kasih karunia dan dalam campur tangan Tuhan, dalam kerjasama dengan Majelis Sinode, Majelis Jemaat, biarlah kami dapat melaksanakan penanganan akibat pandemi COVID-19 ini, sambil kami berharap kepada Tuhan bahwa kuat kuasa Tuhanlah yang dapat melalukan dan melewatkan semua bencana ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati GPIB dalam pengembangan jemaat, baik jemaat di perkotaan maupun jemaat-jemaat di pos pelkes dan di pedesaan, supaya terjadi dalam kasih karunia Allah, dalam kemudahan yang Tuhan nyatakan lewat pemerintah kami, sehingga pengembangan gereja ini dapat terus-menerus berlangsung oleh karena kuasa Allah yang menyertai kehidupan gerejamu. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, pemimpin kami, dalam upaya untuk membawa bangsa dan negara kami menjadi Indonesia kuat dan maju.
Kami berdoa agar setiap upaya dan usaha yang dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh warga negara kami, benar-benar dapat diwujudkan lewat topangan semua pihak yang mendukung dan menopang pemerintah kami. Berkati Tuhan upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan dan diusahakan oleh pemerintah agar segera terselesaikan, terlaksanakan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan memiliki dan mempunyai rencana yang baik bagi bangsa dan negara kami ini, di mana kami boleh hidup bersama, di mana kami boleh menciptakan kesatuan dan kebersamaan kami dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami, jauhkan dari segala pencobaan apapun. Kami akan berjalan maju kalau Tuhan menuntun dan menyertai kami. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.